keesaan Allah atau kewidian Tuhan, keesaan Tuhan. Niki bahas mengenai sampun nama dereng wahdaniyah, sampun nggih? Sampun nggih. Seniki membahas halaman 6 niku membahas mengenai sifat ilmunya Allah. Ciri-ciri Tuhan adalah Ia mengetahui. Maka apabila ada yang diaku atau dianggap sebagai Tuhan, kok dia masih bertanya, itu ya berarti bukan Tuhan. Qala Syekh Mu'allif fi kitabihi wa nafanallahu bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal. Kaifal itiqadu bi ilmillahi ta'ala. Kaifa iku hale kaya apa? Al itiqadu utawi keyakinan bil ilmillahi kelawan sifat ngudanenine. Kelawan sifat ngudanenine Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sinten Gusti Allah. Jim jam huwa utawi al-i'tiqadu bil ilmillahi ta'ala. Iku anak takida yen to nekotake sapa kita. Annallaha ing sak temene Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sinten Gusti Allah. Iku mausufun. Iku mausufun zat kang duweni sifat. Bi ilmi kelawan kaweruh, kelawan ngudaneni, kelawan mengetahui, bi annahu kelawan sak temene wa annahu lan sak temene Gusti Allah, wa annahu lan sak temene Gusti Allah bi kulli syai'in kelawan saben-saben sewiji iku alimun zat kang maha ngudaneni, iku alimun ngudaneni ya'lamu weruh sinten Gusti Allah, atau ngudaneni sinten Gusti Allah, ngaweruhi sinten Gusti Allah. Al asya'a ing pira-pira perkara. Al asya'a ing pira-pira perkara kullaha hale sekabehane asya. Zahiraha ing dalem zahire asya wa batinaha lan ing dalem batine asya. Wa ya'lamu lan ngaweruhi sinten Gusti Allah. Adada habbati ramli ing itungane apa jenenge ing itungane butiran pasir. Wa adada qataratil matori lan ngawruhi itungane tetese banyu udan. Wa uraqi sajarati lan ngaweruhi itungane godhonge wit-witan. Wa ya'lamu lan ngaweruhi sinten Gusti Allah as-sirra ing perkara rahasia. Wa akhfa lan perkara kang luwih samar. La takhfa kang ora ana perkara samar alaihi ing atase Gusti Allah khafiyatun. Apa khafiyatun perkara kang samar? Wa ilmu lan utawi kawruhe Gusti Allah iku laisa ora ana apa kawruh iku bimuktasabin kelawan den suprih utawa kelawan den sinaoni. Bal tetapine yang lamu ngerti utawa weruh sinten Gusti Allah al asya'a ing pira-pira perkara fil azali ing dalem mangsa azali qabla wujudiha ing dalem sadurunge anane asya. Ini ada beberapa perkara. Niki salah satu sifat maknawiyah, sifat ma'ani yang besar, sifat ma'ani yang penting untuk diketahui oleh setiap umat Islam tentang ciri-ciri Tuhan atau mengenai karakteristik Allah. Allah mendengar menggunakan ilmunya. Jadi bukan menggunakan, Allah mendengar dengan ilmunya. Allah melihat dengan ilmunya. Kalau kita melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Nah, Allah melihat, mendengar itu dengan ilmunya.
Itu harus dipahami pertama. Niki enten makanya nek ngaos mungkin gadah catatan nggih. Ben boten niku, dan catatan itu jangan sampai hilang karena kalian semua nantinya akan punya santri, akan punya masyarakat yang kalian akan dituntut untuk meneguhkan akidah mereka atau tauhid mereka. Nah, ini penjelasan-penjelasan para ulama ini merupakan deskripsi atau penafsiran atau penjelasan dari Al-Qur'an dan keterangan-keterangan diberikan oleh Rasulullah SAW. Contohnya mengenai sifat mengetahuinya Allah ini banyak sekali. Dalam pencarian kula niku ada sekitar pembahasan mengenai ilmu Allah. Itu di Quran niku sampai disebutkan 13 kali penjelasan mengenai ilmu Allah, pengetahuannya Allah. Ya. Penjelasan Allah diulang-ulang begitu. Diulang-ulang terkait dengan penjelasan keilmuannya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Niku enten tentang surat Al-A'la. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, jahr dan yakhfa khafi. Jadi jahr itu yang nyata, nanti jahr ada yang sir nanti sir itu rahasia. Tapi rahasia itu rahasia. Alam jin itu alam sir, alam rahasia. Cuma nanti ada lagi yang lebih akhfa, lebih lembut dari alam jin. Ada yaitu alam basirah, alam malaikat. Nah, ini bagaimana di sini diterangkan bagaimana salah satu ciri-ciri Allah adalah tanda-tanda Tuhan atau karakteristik Allah adalah Allah itu mengetahui. Allah adalah zat yang memiliki karakteristik, memiliki sifat, yaitu ia mengetahui segala sesuatu. Wa annahu bikulli syai'in alim ya'lamu asya kullaha dzahira. Allah itu mengetahui nopo sing perkara sing nyata yang zahir wa batinan lan perkara sing batin. Allah itu mengetahui perkara yang kelihatan mata kita. Kita menganggap yang zahir itu kan yang kelihatan mata, yang kasat mata. Maupun yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dideteksi oleh mata, yang batin. Contohnya apa yang ada di pikiran kita dan apa yang ada di hati kita. Itu Allah mengetahui. Bahkan Allah mengetahui adata habbatar romli. Allah mengerti jumlah pasir nang segara. Jumlah pasir. Ngerti jumlah rambut nang sirai dewek, ngerti Gusti Allah jumlahe. Wa adata qataratil matori. Dan Allah niku ngerti jumlah tetese udan. Setiap hari hujan jatuh dari langit itu kan ditadai karo malaikat. Dan Allah sudah tahu tetes yang ini malaikat golongannya bangsa malaikat Mikail, berarti pembawa rezeki itu. Letakkan di titik yang sana. Ini titik yang tetes ini letakkan di sana. Yang tetes ini jarak sekian mili jatuhnya dari situ. Allah tahu, dan ini nanti pentalkan ke sana, terpentalkan ini nanti ke sana, terus alirkan ke sana. Sehingga mandeki gawe banjir. Ki tindek di apa jenenge dimampetna gawe banjir. Jadi setiap tetesnya itu ada malaikat. Maka salah satu saat-saat mustajabah ketika berdoa adalah ketika hujan. Karena disitulah letak para malaikat lagi pada ngeluruk nang bumi. Allah tahu jumlah tetes dan Allah mengutus setiap malaikat untuk menjaga rezekinya itu atau menjaga makhluk yang namanya hujan itu dengan malaikat. Dan Allah otomatis ngerti jumlah tetes. Saya petugas malaikat pira ditibak nama ring endi, diilek nama ring endi. Allah ngerti. Dan semua itu sudah ada dalam skenarionya Allah terdahulu. Wa ada habbati ramli wa ada qataratil matori wa awraqi sajarati. Dan Allah itu mengetahui jumlah godong-godongan sing ana nang alam dunia iki. Sampai jumlah godong iki ngerti kan? Wa ya'lamu sirra wa akhfalan. Allah itu mengetahui perkara sing rahasia dan wa akhfalan lebih rahasia, lebih lembut maning Allah ngerti. Permasalahannya kadang-kadang rahasia Allah ya sing disimpan di Lauh Mahfuz sana itu kadang-kadang dibocorkan kepada hamba-hambanya yang dari golongan kekasih-kekasih. Dan terkadang rencana-rencana Allah ketika dieksekusi malaikat juga bisa disadap oleh bangsa jin. Kadang-kadang. Tapi sejak kelahiran Nabi Muhammad itu peteng dedet, langit itu tutup rapat kalau malaikat. Tapi tetap bisa saja disadap. Tetapi skala kebenarannya itu 1:1.000.000. Sekali benar 1.000.000 itu kebohongan ketika dibawa oleh bangsa jin. Nah bangsa jin ini yang menjadi khotam-khotamnya menungsa sing fasik.
Makanya bisa nebak nomor Hong Kong. Nebak, kok anu bojone kok bakale engko bojone wong wetan. Kok bakale kayak itu bisa menebak begitu karena dia menyadap pengetahuan yang sudah Allah titahkan kepada malaikat ketika turun ke bumi. Titah itu disadap oleh bangsa Ifrit. Tetapi sejak kelahiran Nabi Muhammad, akses itu sudah sangat terbatas sekali. Dan ketika akses itu, informasi itu diberikan kepada pemelihara jin fasik tadi itu sudah dibumbui dengan sejuta cerita. Sehingga tetap akeh lembone, akeh nyasarna. Dan belum lagi meminta bayaran. Karena dia ketika mengakses informasi dari para malaikat itu, mereka juga beresiko nyawa, diserang, ditembak oleh yang disebutkan dalam hadis itu dengan meteor, nggih. Intinya dengan panah apinya malaikat. Nah, itu kalau secara sisi batiniyah. Wali khafiyatun wa ilmuhu laisa biqwan. Nah, Allah itu mendapatkan ilmunya itu tidak dengan belajar. Beda dengan kita. Untuk bisa mengetahui kita harus belajar, harus mengaji. Nah, ketika Allah mengetahui, itu Allah tahu sebelum barang itu ada. Jadi Allah ngerti ngesuk anak, misalnya golongan siapa namanya? Iqbal urungan, Allah sudah punya prototipe jenenge Iqbal, engko nasibe kaya kiye, matine kaya kiye, jodone sapa, tahu mondok, itu sudah disetting Iqbal. Sudah disetting. Makanya kadang-kadang ketika kita nanti ketika sudah membahas masalah takdir dengan nasib, itu kadang-kadang kita mau lari dari sisi takdir itu enggak bisa. Ya ketemu nang kono bae, zong bae, atau utawa dasare wong olian, nganggur be oli kayak gitu loh. Karena memang sudah ditakdir oleh Allah. Itu yang memang kita keterbatasan manusia di situ. Nah, tapi nanti itu pembahasan. Nah, ini artinya apa? Allah ketika belum menciptakan Iqbal, Allah sudah mengetahui seluk-beluk Iqbal, dan bahkan Allah sudah tahu Iqbal besok masuk neraka atau surga. Tapi saya yakin Iqbal masuk surga, yakin saya. Permasalahan engkau melu didiklat yang neraka pirang-pirang puluh tahun ya mbuh ya. Tapi saya yakin Iqbal itu masuk surga. Sekali lagi asal orang murtad. Agar orang murtad. Sebab makanya ketika Nabi Muhammad itu diperingati kelahirannya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad baru lahir pun bisa dipastikan kebaikannya sampai meninggal. Sementara para wali, para ulama yang diperingati kematiannya, kholnya. Mengapa? Angger wong urung mati, urung jelas apik alane wong kiye. Saiki wis genah wis mati wonge, wis genah wonge apik nganti matine. Maka ya kebanyakan wali-wali dan ulama itu yang diperingati kholnya. Karena dia sudah memastikan dia jadi orang baik. Sebab ada yang hidupnya itu baik, dia orangnya alim, ulama, tapi matinya sebagai durjana banyak. Ora mesti kayak Riko engko dadi ustad nang kampunge, ora mesti. Senajan misalnya tenar di YouTube ya, saiki banyak orang tenar nang YouTube matinya belum mati wis kuburane wis penuh karo banyu, ana metu ulane, metu genine, banyak. Hidupannya tenar, hidupannya bergelimang dengan dunia, terkenal, banyak pengikut, banyak follower dan subscriber. Tetapi matinya dalam keadaan su'ul banyak ya, dan kebalikan banyak kiai-kiai ulama-ulama yang tidak terkenal, tetapi beliau itu adalah sosok-sosok yang memang dijaga oleh Allah dari pandangan makhluknya. Jenenge kekasih itu kan Allah mengasihi sesuatu kadang-kadang ya dicerita-ceritakan, disiarkan, kadang-kadang seringkali kekasih yang sejati itu dirahasiakan. Kamu kalau mencintai seseorang, Kang, itu harus kamu rahasiakan. Sebab kalau ditunjuk-tunjukkan biasanya akeh saingan ya. Ditikung karo batire ya. Meneng-meneng bae, sementing dadi iku ya. Saiki ana maning sing kelompok ibu-ibu yang belum menikah. Suamimu itu adalah hak kami juga gitu ya. Ketimbang kami mencintai laki-laki yang juga banyak saingan, cewek laki-laki tampan dia banyak pesaingnya, lebih baik saya mencintai lelaki yang sudah beristri, saingannya cuma satu, ya istrinya itu tok ya. Balik lagi ke bab.
ilmu Allah. Nah, keilmuan Allah itu tidak tanpa perantara. Tidak tanpa perantara. Istilahnya itu inkasyaf. Inkasyaf itu ya Allah ya orang perlu sinau. Allah orang perlu sinau. Dan dalam arti Allah butuh disiplin ilmu ora. Dan Allah bisa merekayasa disiplin ilmu itu bisa. Merekayasa itu ngerti ya? Seharusnya munculnya komputer, hari ini laptop kan banyak prosesnya nggih. Ada apa jenenge sing PC, ada macam-macam. Allah bisa langsung tahu. Dan bahkan sebelum melampaui itu semuanya. Allah itu tahu dari titik nol sampai titik akhirnya Allah tahu. Puncak-puncak keilmuan Allah tahu. Tanpa proses, inkasyaf. Nggak ada prosesnya. Nah, unsur-unsur ilmu nanti itu kalau ditarik ke dalam kaidah keilmuan itu ada beberapa dalam catatan saya itu. Pertama ada yang disebut dengan unsur-unsur ilmu lah. Unsur-unsur ilmu itu pertama mengenai segala sesuatu tuh gini. Jadi ilmu kulli syai'in tadi itu kan. Kulla asya. Nah, kulla asya. Nah, segala-galanya itu pertama adalah ini nanti bisa diterima secara akal, ya kan, secara akal, atau nanti bisa diterima secara adat. Apakah diterima secara akal, apakah diterima secara adat. Kemudian nanti yang segala-galanya ini nanti ada yang dia itu pembagiannya nanti bisa begini. Dia wajib, dia mustahil, dia mungkin, dia nanti jaiz. Itu begini. Contoh misalnya wajib pada akal. Wajib pada akal, wajib pada adat, yaitu apa? Keberadaan Allah. Keberadaan Tuhan yang tertentu ini, alnya. Paham ya? Kemarin ya, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang tertentu. Tertentunya dengan apa? Dengan ciri-cirinya. Pokoknya ada suatu zat yang memiliki ciri-ciri itu, itulah Tuhan. Makanya ketika kamu sholat, itu orang mikir, Allah itu siapa? Pokoknya Allah keseliannya makhluk. Apa kau makhluk kabeh yang ada di jagat raya ini berarti makhluk. Berarti aku sholat ini nyembah sing gawe kabeh ke jagat raya galaksi semuanya. Nah, wajib ini Allah. Mustahil Allah itu tidak ada. Nggak mungkin semua di jagat raya ini tidak ada yang menciptakan. Itu mustahil. Pasti ada yang menciptakan dengan segala keteraturannya. Kalau kamu tidak bisa lihat di galaksi sana, Andromeda, kemudian Milky Way dan sebagainya, cukup lihat kepada diri kamu sendiri. Mustahil kamu ini ada dengan sendiri dan kamu seragam dengan teman-temanmu ini seragam. Kupingnya yang nang samping, madepe yang nang kene, orang madepe marung dhuwur kayak jamur. Akhirnya anggar udan ke tampuh, sana mungkin. Mustahil itu terjadi begitu saja. Matamu yang nang ngarep melek ya. Ana sing merem bae ya, ngaji merem, kok masjid dia beger melek cicil bener. Ya, harus bab ngaji kuwi abot. Terus anak kelopake. Mainlah anak kelopake. Jar meripat langkah kelopake. Kayak iwak mencicil bae. Padahal merem. Padahal turu itu kan bisa ditandai. Oke, saya bisa menandai menengeri ya. Menengeri santri yang tidur dengan tidak tidur itu dari kelopak mata, nggih napa mboten? Nggih, enggak mungkin bocah melek turu. Ya. Tapi bisa jadi bocah merem kuwi anu melek, maksudnya sadar bisa. Nah, yang kedua adat. Ini bisa diterima secara wajib pada akal tadi, ada wajib pada akal, ada wajib pada adat. Wajib pada akal, wajib pada adat. Yang ini wajib pada akal adanya Allah, wajib pada adat misalnya adalah anak itu punya ibu. Nggih. Di sini semuanya pasti punya ibu. Nggih. Mana sing siapa sing kayak tahmid tapi ya. Tahmid ki wit gedang disigar metu tahmid. Ya. Tahmid ki anak nang kuburan metu suara bayi nang bolongan digali karo wargane ketemu bayi. Ya, dianggap jadi tahmid. Beranak dalam kubur ya. Mustahil enggak tahmid enggak punya ibu? Pasti punya ibu. Mesti siapapun itu pasti punya ibu.
Kemudian wajib pada akal, wajib pada adat. Sekarang mustahil pada akal, mustahil pada adat. Nah, mustahil pada akal itu Allah punya anak. Mustahil Tuhan itu punya anak. Secara mungkin. Kalau Tuhan punya anak, pertama, apakah Allah punya istri? Banyak pertanyaan yang nantinya ruwet itu muncul. Apakah Allah punya istri? Apakah Allah hemaprodit? Namanya ruwet maning. Apakah Tuhan itu membelah diri dengan cara mempunyai anak? Gitu loh. Kalau belah diri berarti bukan anak, itu bagian tubuh ruwet. Maka mustahil Tuhan itu punya anak. Entah anaknya itu bangsa manusia, atau anaknya bangsa jin, atau anaknya bangsa malaikat. Sebagaimana dianggap oleh agama-agama sebelum Islam, Allah punya anak, yaitu Nabi Isa. Aneh, Allah zatnya apa? Berarti kalau anaknya manusia, seharusnya Tuhannya, orang tuanya juga manusia. Nggak mungkin bapaknya Tuhan, anaknya manusia. Itu orang mudeng. Tidak spesies gitu loh. Mungkin nggak ibunya Tahmid ini misalnya peri? Ibunya kuntilanak. Itu orang mungkin. Ibunya mesti menungsa. Satu siapa? Anaknya macan, biungnya mesti anaknya jaran, mesti biungnya jaran. Itu jangan mudeng lah. Masa orang mudeng perkara sederhana begitu. Nah, wajib mustahil secara akal Allah punya anak. Contohnya, ini catat ya. Mustahil secara akal Allah nggak punya anak. Itu mustahil, nggak mungkin. Allah itu ijen itu ya wahdaniyah. Kemudian mustahil secara adat, anak tanpa ibu tadi itu mustahil. Tapi kula memang nggak kenal ibu saya. Pasti kamu punya ibu. Walaupun saya nggak tahu, saya hanyut di Sungai Nil, saya hanyut di Sungai Pelus, nggak punya ibu, saya hanya punya ini. Ya bapak itu juga bapak, katanya nemu saya di Kali Pelus, tapi kamu pasti punya ibu. Ternyata di tubuhmu ada tanda kerajaan pasir luhur, berarti kamu pangeran, Kang. Tapi kamu salah zaman, seharusnya kamu zaman lahirnya di zaman dahulu, bukan sekarang. Nah, sekarang darah di ketoprak kamu ya. Nah, kemudian ada mungkin secara akal misalnya apa? Mungkin itu ya mungkin, kalau sekarang diserap bahasa Indonesia, mungkin secara akal misalnya apa? Besok hujan atau nanti malam ini hujan. Itu mungkin secara akal. Dan mungkin secara mungkin secara adat. Mungkin secara adat apa? Contohnya anaknya itu lebih besar daripada orang tuanya, anak lebih bongsor daripada orang tuanya. Anak lebih ireng ketimbang wong tuane. Itu mungkin mboten, Kang? Ramamu putih, biungmu putih, tapi kok gudeng mungkin. Sebabnya apa? Dolanan darah bendina, mancing bae bendina, otomatis awakmu ireng. Atau kamu awaknya putih, orang tuamu ireng, biungmu ireng. Kamu kok putih? Ya karena kamu anak kelas. Dina-dinane turu karo ngaji, ora tau peme, ora tau dolan, ora tau bal-balan, poli, ora tau. Roan yang ngeresuk, angker wis ana srengenge ngumpat. Makanya putih sregep adus, pasti putih. Nah, ini mungkin. Nah, kalau yang jaiz itu ya itu tadi masuk yang kemungkinan. Bisa iya, bisa tidak. Nah, nanti kaitannya dengan kudrah iradahnya Allah. Nah, ini terkait dengan keilmuan masalah bab kulla asya. Jadi segala-galanya, tentang segala-galanya. Ini bisa wajib secara akal ada, tapi ini bisa tinjauannya, perspektifnya kalau bahasa itu bisa akal atau adat. Baik yang wajib, mustahil, mungkin. Kemudian bisa juga ilmu Allah itu, ilmu Allah, pengetahuannya Allah, ciri-ciri Tuhan itu, pertama secara sudut pandang segala-galanya, segala sesuatu itu, dari tinjauan akal dan adat. Ilmu Allah itu juga bisa dilihat dari ada tiadanya perantara. Ada perantara atau tidak ada perantara. Tadi itu kita untuk mengetahui sesuatu itu ada perantaranya. Satu perantara ngaji, perantara ilmunya sudah ditemukan. Nggih. Ilmu kalau belum bisa ditemukan bisa dipelajari. Tidak bisa. Contohnya misalnya ilmu yang atau ilmunya sudah hilang. Banyak loh Kang ilmu yang hilang. Perkara kita selalu berkiblat kepada ilmu yang ada di Arab, selalu berkiblat misalnya ilmu yang ada di Amerika, sehingga ilmu-ilmu lokal kita tuh hilang.
Contohnya sekarang yang mulai hilang ilmunya apa? Ilmu pranata mangsa. Nggak dengeri kapan tandur, kapan panen. Petani sekarang sudah mulai kehilangan loh Kak. Kalau dulu mbah-mbah kita bisa, oke mangsa ketiga, masa rendeng gue sih gue. Sekarang mangsanya apa? Nanti dalam maning udan dalam maning. Nah, itu tahu mereka. Sekarang ilmu tentang apa namanya? Pranata mangsa, ilmu tentang apa? Musim itu sudah hilang Kak. Sudah hilang. Kemudian Nagadina. Itu memang iya Nagadina. Kok anggar arep ngaji ngetan, arep golek rezeki, ngulon, biasanya begitu. Itu ada. Tergantung. Jadi kita itu pasti punya masing-masing punya catatan yang kita disesuaikan dengan karakteristik catatan kita. Kita anggar wonge kayak gie ditengeri Allah, tengernya kita dilahirkan pada hari itu. Maka sesuai dengan keadat yang ada, itu kamu sebaiknya begini, begini dan begini. Itu ada aturan dan itu hilang. Dimulai kapan itu kata Profesor Agus Sunyoto, Ketua LDNU Pusat. Semulai ketika ketika pegon itu ditemukan. Itu sangat menggerus kebudayaan kita. Dulu ketika Arab begini ya maknai itu loh Kang jenggoti itu pakai hana caraka kan. Tahu ya hana caraka ya? Nah, itu. Jenggoti pakai hana caraka. Sekarang sudah tidak ada. Pakainya Arab Melayu. Pegon itu tadi. Itu sebenarnya sangat berpengaruh. Ya, mengasah yang seperti itu. Tidak ada perantara. Nah, tadi itu istilahnya ini ada yang tanpa perantara, istilahnya adalah inkasyaf. Allah itu mengetahui sesuatu itu tanpa membutuhkan belajar, tanpa membutuhkan ilmu itu ditemukan dulu, enggak. Allah sudah tahu. Sudah tahu. Allah sudah tahu. Kemudian sudut pandang terkait dengan keilmuan Allah itu juga bisa dilihat dari apa namanya? Ada atau tidak adanya tingkatan dalam pengetahuan. Nah, dalam pengetahuan ini ada yang pertama jahal itu anu orang ngerti. Yang kedua adalah waham ini sangkaan. Ketiga adalah syak. Pakai kaf ya, syak. Kemudian zon. Kelima adalah etikot. Etikot sore. Keenam itu ada yang disebut dengan ma'rifat. Ketujuh, udah cukup ini. Nah, jadi tingkatan keilmuan itu ada begini nih. Pertama, jahal ini ya orang ngerti. Orang ngerti. Jadi jahal itu orang ngerti. Ya orang ngerti gitu. Kemudian waham ini adalah apa jenenge? Penyana, dugaan, sangkaan, tapi enteng, ringan. Dugaan yang ringan. Kayak misalnya kamu coba orang yang di samping kananmu, kamu tebak kan untuk menduga nggih. Sampai orang di samping kananmu sudah mandi sore belum? Kamu kan bisa menduga kan? Wah, kayaknya uwis iki. Ya, tapi dari ambune urung. Oh, ternyata ambune iki gawan lahir. Misalnya makanya nanti ada waham, sangkaan atau dugaan yang ringan. Ya. Tentang ada tiadanya sesuatu. Kemudian nanti ada syak ya. Syak ini dia itu iya orangnya pada dugaan yang ada tiadanya itu sama, setara nilainya. Itu tadi sebelahmu sebelah kananmu wis satu surung. Bisa iya bisa ora. Biasanya kayak bocah memang jajariku ge bocah ge atus ora atus pada baik kok. Biasa ngerus atus ya kelambine kue gitu loh. Ora salin, biasanya kita kan adatnya setelah mandi pasti ganti, tapi enggak, dia memang biasanya udah mandi pun pakai baju itu lagi gitu. Jadi susah ditebak, bisa iya bisa itu 50-50 nih bahasa kita. Syak ini itu 50-50. Ya. Nah terus zon, ya. Zon ini sangkaan yang kuat, bisa mulai kuat. Jadi di atas syak, zon ini dia,
yakin aku, genah yakin. Senajan ambune pada tapi kelambine wis salin. Wis adus kayane wis adus. Nanti di atas dzon itu ada i'tiqad sharih. I'tiqad sharih kuwe ya yakin, Kang. Yakin, ada dan yakin sebelahmu wis adus. Kenapa wonge wis resik, wangi, padang, kelambine wis salin. Sudah sore itu sudah keyakinannya sudah jelas. Nah, yang paling tinggi itu adalah makrifat. Yakin wis genah, bukan makrifat itu bukan sekedar yakin tapi yang ngerti dewek kayak gitu loh. Loh, kenapa kamu yakin sebelahmu sudah mandi? Masalahnya aduh saya mau bareng. Nah, kamar mandi pantesan suwe banget atuh suwe bareng ternyata. Saya ngerti saya yang nyabuni dia kok. Nah, wis sabuni apa? Aku sih ngosok ki mau nganggo ungkal ya. Mangkane yakin wis adus ke senajan wong ya kumus-kumus tapi tetep wis adus. Aku yakin. Nah, ini tingkat. Nah, permasalahannya Allah itu ketika untuk tahu itu tidak melalui proses ini, Kang. Mulai dari jahal, waham, syak, dzon, kemudian i'tiqad sharih sampai makrifat itu Allah enggak butuh. Ngerti Allah ya, ngerti. Mbuh kepriwe? Suara tekan deh. Ora, maksudnya Allah itu bukan makhluk, ini kan kelasnya makhluk, prosesnya seperti ini. Allah enggak. Gitu loh. Maka kita harus percaya dengan Tuhan, yakin karo Allah kayak kudu zahiran wa batinan, lahir batin yakin nang Gusti Allah. Enggak mungkin kita itu disia-sia. Itu ora mungkin. Nah, kemudian apa namanya? Intinya Allah tidak melalui proses ini. Artinya Allah tidak melalui proses tidak tahu, kemudian ngerti sebagian, orang ngerti sebagian, kemudian ngerti kabeh. Nah, Allah ora butuh ini. Itu masalah pengetahuannya Allah. Allah mengetahui tanpa belajar, tanpa sinau, tanpa tradisi keilmuan yang kita pahami. Dan ilmu Allah ini salah satu sifat ma'ani yang luar biasa. Karena dengan inilah Allah mengetahui, melihat, mengawasi, dan dengan ilmu ini pula Allah mendengar. Seperti kamu dengar itu. Itu suara apa? Kok bisa kamu tahu? Emang kamu lihat? Itulah kamu mengetahui dengan ilmu. Suara air dari mana? Itu air dari sungai masuk kolam. Kok bisa tahu? Ya tahu betina lewat kono arep maring dapur. Nah, itu sudah makrifat kamu berarti sudah. Itu masalah ilmu Allah. Ada yang tanya? Termasuk kamu nanti anaknya berapa, dikubur nang endi? Iqbal ki besok mati di mana, kapan bisa tahu. Allah sudah tahu matinya di mana, dikubur di mana, lahir di mana, mati di mana, Allah sudah tahu. Iqbal mau meninggal duluan ya monggo ya kan. Iqbal meninggal duluan kita belakang ya monggo. Kita meninggal belakangan Iqbal duluan ya monggo. Ada yang tanya, ayo. Saya mau menjelaskan besok ini mau menjelaskan tentang kudroh irodah. Ini kudroh irodah sama. Satu kudroh dan irodah nanti kita gandeng jadi satu karena itu pembahasan yang luas. Saya butuh satu pertemuan. Masalah nanti bahas masalah besok pertemuan yang akan datang masalah nasib dan takdir. Bahas masalah nasib dan takdir kan jen. Kamu pasti bertanya ya. Terus kuasanya Tuhan itu seperti apa? Janjane sing junjung ki nyong apa Gusti Allah? Apa kepriwe anu? Ah, itu nanti kita akan bahas. Terus takdir dan nasib terus nyong anu kudu kepriwe urip ya. Itu sangat pigati lah, sangat penting pembahasan itu sehingga saya butuh satu pertemuan. Nah, ilmu Allah ini juga salah satu yang penting karena dengan inilah Allah itu melihat sama basor, melihat dan mendengar Allah dengan ilmunya. Supaya nanti ini keyakinan ini kalian tancapkan dalam hati karena kalian ngaji ini berguru dengan saya talaki depan. Saya dulu dapat ini dari guru saya juga talaki, guru saya terus sampai ke Rasulullah. Jadi ilmu ini enggak pedot sanate. Maka kamu setelah belajar ini silakan nanti mengembangkan diri, tetapi kamu juga waspadai nanti tetap ada pemikiran falsafati di luar sana yang itu bukan
pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mungkin dari pandangan kaum kaum Mu'tazilah. Beda nanti pendapatnya. Kaum Wahabiyah itu beda lagi, kaum Syiah beda lagi pendapatnya. Kamu harus tahu batas. Pokok yang kamu yakini apa? Yang kamu kaji dari gurumu. Yang lainnya itu untuk referensi, untuk kekayaan pustaka keilmuanmu. Monggo, ada yang bertanya? Ini masih ada 5 menit. Ya, apa Kang? Sedikit mundur ke hari-hari kemarin. Kita membahas tentang butuhnya kita terhadap Allah. Yang Allah tidak butuh terhadap kita, tapi kita butuh terhadap Allah karena Allah yang mengendalikan kita. Nah, dari situ saya berpikir, lantas mengapa kita menerima hukuman yaitu ke neraka, padahal Allah yang menggerakkan kita untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas. Ya, itu nanti masuknya adalah ke bab kudroh irodah kan. Jadi tapi saya sampaikan sedikit gini. Tadi kan babnya adalah bab ketika kita itu menerima ditaklif, dibebani hukum syariat. Ditaklif, dibebani, kita manusia dan jin itu dibebani hukum syariat. Permasalahan anggar dhewek kuwi nglakoni utawa ora nglakoni, terutama dhewek nglakoni dosa, kenapa kok kita disiksa kan gitu ya? Iya. Kenapa kok dhewek diazab? Kenapa kok kita juga ini kok dapat nikmat di surga atau di alam kubur? Kenapa? Kan Allah nggak butuh kita. Allah janjane ora usah nyiksa, ora apa-apa janjane. Ya itu doanya Bu Nawas begitu. Gusti, anyong pancen akeh dosane, tapi nyong anggere ora disiksa mbok ora apa-apa. Orang rugi kena rikam mbok. Nyong laun swarga ki luas, urung tutup kuotane sih cukup, nyong diselempet-selempet nang surga ya ora apa-apa. Ora apa-apa nang emper ora apa-apa, tapi aja nang neraka. Toh rika ora rugi mbok. Mlebokne nyong maling swarga. Terus apa untungnya rikan yang mbok nan yang manungsa neraka? Dudunan nyenengan niku hebat, kuasa, otoritas. Iya wis ora kowe wis percaya kowe. Ya apa enggak begitu pikirannya? Tapi kira-kira ketika kamu sudah diberi pilihan untuk melakukan nanti bab itu kutur iroda, melakukan atau tidak melakukan, kok kamu memilih jalan gelap kan, memilih jalan ngiwa, terus orang dihukum, kira-kira nyalai keadilan Allah ora? Jadi sebenarnya kita disiksa, kita mendapat nikmat, itu Allah itu sedang menerapkan keadilan Allah. Cuma ada rahasia memang, kasih sayang Allah itu kerap kali lebih kuat ketimbang keadilannya. Kamu kalau nuruti keadilan, kok kabeh iki mesti kayaknya wis siksa dunia, azab mbok banjir, mbok bledek, mbok apa sambar gelap. Sekarang kalian ukurlah dirimu sendiri. Antara kamu berbuat baik dengan kamu berbuat tidak baik atau tengah-tengahnya, lebih banyak mana? Masih tidak baik. Saya yakin pasti banyak tidak baiknya. Karena kasih sayang rahmatnya Allah lah, satu dosa kita diampuni. Ketika kita melakukan suatu dosa itu tidak lantas diazab. Sholat telat orang langsung sambar bledek, sikil langsung lumpuh, langsung getih mandek, jantungnya madang mati teksek. Ora. Jadi sebetulnya di atas keadaan Allah itu ada kasih sayang. Cuma kalau itu ditunjukkan sekarang manusia watek yang nyepele kena, ya benda, loh nunggu rahmat ya Allah tenang, bayar mulai ini, gue wateknya menungsa gue, santai pak, Gusti Allah gue kena di semberanak kena, akhirnya gue muncul kayak, paham ya Kang ya? Artinya apa? Kenapa kok kita itu disiksa sementara Allah nggak nyiksa kita kan fan-fan aja, Allah nggak rugi, enggak, Allah kok dulu bisa dirugikan makhluk kan nggak mungkin, iya, tapi apakah begitu Allah jadi adil? Kan enggak. Padahal itu Allah loh. Tapi nanti ada kata-kata lagi, tapi Allah walaupun saya diadili, encep nang neraka, blesek nang neraka, tapi kan Allah welas asih. Iya sih, tapi kan itu prerogatifnya Allah, haknya Allah, kamu nggak bisa nuntut macam-macam. Memaksa Allah mengasihi kamu, lah dapuranmu siapa? Masa hamba memaksa Gusti, memaksa junjungan kan nggak mungkin, nggak pantas sebetulnya gitu loh. Oke ya, ini udah jam 9. Ada satu lagi pertanyaan, saya jawab singkat ya Pak Kang. Mau tanya, kalau misalnya saya mau belajar sesuatu kan, saya melihat dari ilmu tersebut itu ilmu yang baik atau yang buruk. Semisal ada ilmu yang buruk, kalau kita mau belajar hal tersebut itu, apa kita akan berdosa misalnya?
pada prinsipnya tidak ada ilmu yang buruk, nggak ada. Yang buruknya menungsane. Sekali lagi, tidak ada ilmu yang buruk. Semua ilmu itu baik dan pasti berasal dari Allah. Yang ada itu penyimpangan keilmuan. Contoh, misalnya santet, sihir. Sihir itu bisa dimanfaatkan. Makanya kalau dalam para kitab-kitab ahlul hikmah, kitab-kitab ulama tasawuf, sihir itu adalah merekayasa hukum alam. Merekayasa hukum alam. Prinsipnya kenapa kok bisa jadi jelek pada waktu itu peristiwa di daerah Babilonia yang pertama kali dicetuskan oleh malaikat Harut dan Marut ketika dia menjadi manusia, karena memang disalahgunakan. Ngerti dina wetone sapa suami istri pisah. Udah jodohnya dari wetone ora jodoh dijodohna nganggo ilmu pelet. Terus jadi gitu. Coba kalau ilmu itu dimanfaatkan dahulu, misalnya ada si Khawarizmi apa siapa itu ya, si nah itu yang menemukan bisa besi itu dirubah menjadi emas, Kang. Tapi itu dianggap sihir. Akhirnya dia kan diancam hukuman mati waktu itu. Dia punya cairan, kalau logam apapun dimasukkan itu bisa jadi emas. Itu kimia, itu sihir janjane. Tergantung menungsane. Tapi memang iya agar kabeh logam tadi emas lah, terus apa nilainya emas engko? Paham nggih? Nah, itu juga ilmu merekayasa alam ini kan dulu dianggapnya sihir, Kang. Iya, kamu bawa HP dikembalikan ke Majapahit, bisa video call, wah kamu bisa dianggap ahli sihir, kamu bisa telekonferen gitu ya, duwe kaca penggala. Dulu ada dengan air campur kembang, kaca natunga muncul kayak malingnya sapa. Itu kan zaman sekarang kan CCTV sebetulnya, punya rekaman-rekaman begitu. Nah, sebetulnya masalah ilmu hitam putih itu tidak ada. Yang ada itu kesalahan pada manusia. Tetapi apakah ada ilmu itu yang hitam? Salah satu ada memang, Kang, sihir yang hitam. Ilmu itu bisa berjalan kalau menggunakannya menyalahi hukum alam, tapi menyalahi hukum alam itu sekaligus menyalahi hukumnya Allah. Contoh apa? Dia bekerja sama dengan setan, dengan jin. Contohnya menghidupkan orang yang sudah mati. Ada, Kang. Kamu lihat itu di YouTube banyak menghidupkan, dan itu mungkin, Kang, menghidupkan orang yang sudah mati. Ya nyawanya bukan dia, mung awake wong sing mati kuwi dadi obah kayak gitu loh. Dia bekerja sama dengan bangsa jin yang itu menyalahi hukum Allah. Contohnya menungsake kudune mati, tapi dia kerja sama dengan iblis, akhirnya hidupnya abadi, dalam arti tetap abadi majazi mati, tapi menjadi jenglot utawa betara karang, mati ning urip ning mati. Kudune mati tapi esi urip. Domong mati esi urip, domong urip. Ya anu barang mati. Akhirnya dari barang itu muncullah fitnah. Adanya orang betara karang karo jenglot kuwi kan intinya gue pesugihan, gue narik duit. Kalau kamu ada yang barang-barang aneh-aneh gitu ya, batu lipan, merah delima, golet-golet harganya miliar-miliar, rantai babi. Ku anu trik tok, itu hanya modus orang untuk pesugihan, itu alat untuk pesugihan. Khodamnya itu disuruh diperdaya, dianiaya, suruh nyari uang. Rantai babi itu dipakai ngepet. Kemarin pas kapan sing ronda kan pernah itu ada ya, di sebelah utara pondok ini ketabrak. Saya tahu itu suara babi, ngek gitu. Karena saya besar di Jambi, tahu ku anu genjik, suara genjik ya. Anakan babi itu tahu, saya hafal. Kok ada babi? Ternyata dia nabrak pagar pondok, ya pagar sisi gending ya. Jerit, seru banget itu. Saya sampai tanya yang ronda, Kang, krungu ora Kang ini? Nggih, suara apa? Nah, sini mungkin karena nggak pernah dengar suara babi menjerit ya. Itu persengkongkolan manusia dengan iblis. Di kampung kan sempat geger kemana ada babi ngepet, masuk ke tetean hilang. Itu persekutuan. Tapi yakinlah, wong pesugihan seperti itu gugur apa jenenge, nek cara wong Jawa itu ngarani Pak Pok itu adalah apa ya? Break even point. Nambahi sugih ora, nambahi kere ora. Artinya ya tetep kabeh rezeki kuwi sana aturane lah. Artinya oleh babi ngepet itu biasa mobilnya nganggo mobil sing apik, omahe gede, tapi ora oleh mangan kecuali segat putih tok. Orang yang tuyul kan gur mangan karo segat putih tok. Iya, enggak boleh makan iwak apa enggak boleh. Masak boleh, makan enggak boleh. Dihina oleh Allah hidupnya. Belum lagi nanti ketika meninggal dunia ditolak bumi.
Makanya kalian santri tetap bisa menjawab permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Gari-gari ini gelem tirakat apa ora. Kowe anggar udah semester udah skripsi itu monggo mulai dilabui tirakatan Kang Riyadoan. Aja santri ngedekna mangan, ngedekna turu, ngedekna dolan HP-an bae game online. Nanti drijine jempol kabeh. Aja wis anggar wis mulai tengere skripsi, mulai tirakatan akeh-akeh puasa, melek wengi wiridan. Mulai saiki tirakatanmu ngaji ngafalna kae tasrifan, ngafalna i'rab, ku tirakatmu, hafalan Quran, gak usah wirid-wiridan. Oh wis ora kuwe mendat hafalan angel. Ya itu ya tirakatnya Kanjeng Sunan Gunung Jati itu ngaji, itu thariqahnya itu ngaji. Mbah Syarif Hidayatullah itu tirakatnya itu thariqahnya itu ngaji, hafalan Quran, hafalan i'rab, hafalan tasrif, hafalan isu, hafalan itu. Ini bab ilmu Allah, karena Allah itu terkadang memberikan keilmuan itu langsung maring wonge sing diarani ilmu laduni. Cara nengeri ilmu laduni, kamu jangan sekali-kali membohongi kata hati. Iki ora tau ngelombo. Ora tau yang namanya hati ini kok ngajak Allah, wis ora mungkin. Sing ngajak Allah gue pikiran. Biasakan ketika hati kecilmu seret salat tahajud, wis ditandangi. Seret ngresiki masjid tandangi, natani sandal. Tapi anggur remi nang pos mesti kiye. Kepriwe carane nyong orang ngaji tapi bisa remi. Oh, edok-edok melu sing ronda, anggar ana sing nakoni engko tak jawabnya ronda. Kan orang mungkin ngecek jadwal. Ki utek mesti pasti kejal pecine dicoplok mesti keriting wonge. Rambutnya wis kayak gini. Akeh. Nah, ini enggak pernah ngajak yang negatif, itu enggak pernah. Maka biasakan kamu apa kata hatimu itu diiyakan, aja ditunda-tunda. Ini gue angel Kang. Sekali kamu membohongi apa sih? Terus bae kesel. Ingin jawab kan? Terus bae kesel. Wah, sekali ini kamu mentai, wah susah. Angel wis ketutup, hatimu wis ketutup atau sesuai kandel, sesuai angel tuturan. Nah, mudah-mudahan kalian mulailah nengeri kata hatimu itu mulai ditengeri, dijawab, direspon. Mudah-mudahan kita semua sudah diwong sing apik ditata dunia akhirat. Al-Fatihah. Iya kan. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.